Dan ini tuh kayak part yang bikin aku merinding banget, kayak puncaknya. Jadi si Bambang tadi kan udah tenang, si Minanya kesurupan. Minanya udah tenang, Bambangnya kesurupan lagi. Jadi kayak mereka tektokan coy. Mereka kayak tektokan, lempar-lemparan. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and thank you for click this video. Jadi hari ini aku lagi buka segmen baru, yaitu Cuka, curhatan kalian. Jadi di sini kalian yang mau curhat bisa langsung DM IG aku aja di Michelle Yawandi, atau kalian bisa juga kirim email melalui email yang di sini dengan subjek Cuka. Nah, nanti curhatan kalian ini akan aku bacakan di video berikutnya. Nah, untuk video pertama di segmen ini, itu telah dikirimkan oleh teman kita yang ingin namanya disamarkan. Jadi, aku sebut aja namanya Putra. Jadi, curhatan Putra ini adalah kejadian yang terjadi pada 15 tahun yang lalu, di mana pada saat itu, ia baru saja mulai terjun ke pelayanan gereja, atau kita sebut sebagai pengerja. Sebenarnya kalau dari sisi Putra sih banyak banget ya ceritanya, tetapi yang hari ini dia curhatkan ke kita itu ada 3 macam atau 3 cerita. Ya udah, kalau itu tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk aja ke cerita pertama. Nah, ini adalah kejadian yang pertama kali banget dialami oleh Putra ketika ia mulai pelayanan di gereja. Jadi, kejadian ini terjadi pada malam hari, di mana pada malam hari itu ada seorang jemaat, yaitu seorang ibu kos, menelpon bahwa terjadi sesuatu yang aneh ke anak kosnya. Jadi, anehnya itu gimana sih? Anehnya itu, jadi si anak kos ini, dia matanya yang hitam itu ke arah atas, dan dia kejang-kejang, kayak gitu. Nah, mungkin kalian bingung, kok nggak dibawa ke rumah sakit, kok malah ke gereja gitu kan? Jadi ini tuh ibaratnya bukan sakit karena penyakit, tapi karena kesurupan. Ya, kalian tahu lah ya, kesurupan. Makanya dibawa ke gereja. Nah, si Putra ini ditelepon oleh bapak asuhnya. Jadi bapak asuh itu adalah orang yang kayak mengayomi ya. Kayak membimbing gitu kan, ditelepon dan disuruh datang ke gereja untuk membantu mendoakan. Nah, Putra pun langsung pergi ke gereja. Ketika melihat situasi dan kondisi, ternyata kondisi si anak kos ini tuh udah parah banget. Saking udah parahnya, dengan segera mereka langsung bawa ke ruangan menara doa. Nah, menara doa ini merupakan suatu ruangan khusus yang ditujukan agar kayak pengerjanya itu berkumpul dan berdoa di sana, maka disebut menara doa. Jadi beda ya, kayak ada ruang ibadah dan ruang menara doa. Kalau ruang ibadah itu dipakai buat ibadah hari Minggu, sedangkan menara doa ini lebih kayak kusuk gitu loh, kayak lebih inti. Nah, jadi si anak kos ini yang merupakan seorang mahasiswi yang sedang berkuliah di kota Putra tinggal, dia nggak mau kasih tahu di mana, ya kita bilang aja kota. Dia itu dibawa ke menara doa, dan dengan segera posisinya itu si putri ini ditaruh di tengah-tengah, dan para pengerja serta ada pendeta mengelilingi si putri yang maksudnya yang kesurupan itu. Jadi kayak putri itu di tengah, mereka pengerja semua itu berkeliling mengelilingi si anak kos tersebut. Posisinya anak kos kan ditidurkan secara telentang, pengerjanya berkeliling, dan posisi Putra itu ada di kepala si cewek ini. Jadi ada di kepala si anak kos ini. Nah, jadi ini tuh kayak pengalaman pertama spiritual si Putra, dimana dia belum pernah mengalami hal seperti ini, dan tiba-tiba dia dihadapkan situasi yang seperti itu. Jadi dia pun kayak yakin dan percaya, walaupun kayak hal baru gitu ya. Pasti kan kita kalau misalnya kita mikir itu di luar nalar, tapi dia yakin dan percaya. Dia berdoa di dalam hati, bilang, roh di dalam saya itu lebih besar dibanding roh yang ada di dalam kamu. Saya perintahkan kamu keluar dari tubuh gadis ini. Itu ucap si Putra. Tapi di situ kayak posisi Putra itu masih kayak agak ragu, tapi percaya, tapi yakin gitu, ngerti kan? Kayak karena ini pertama kalinya banget. Kalian tahu apa yang bikin merinding? Sumpah, ini kayak aku merinding gitu. Jadi kan posisinya ini Putra, ini si cewek itu kan. Cewek itu kan telentang, dia ngadapnya itu kayak ngadap ke atas. Dan ketika si Putra itu berdoa seperti itu, kalian tahu si cewek ini itu dengan cepat kayak matanya tuh langsung membelalak ke arah Putra, langsung kayak
kayak gitu. Terus Putra yang langsung kayak dek, kok dia bisa tahu gitu kan. Nah Putra tuh mundur beberapa langkah karena kaget, kayak kok dia bisa tahu, kayak ada sedikit keraguan di hati Putra. Jadi di situ Putra langsung kayak, wah, peperangan batin nih kan, kayak wah clash nih. Tapi di situ Putra itu yakin kayak, nggak, gue nggak boleh kalah, gue pasti bisa. Akhirnya dia memberanikan diri maju kembali ke tepat di tadi kan udah mundur, terus maju kembali dekat kepala si cewek ini. Langsung dia bilang kayak gini, apa kau lihat-lihat? Apa kalian lihat? Roh di dalamku lebih kuat dan besar. Kuperintahkan kau keluar dari tubuh gadis ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalian tahu, si mata anak kos ini yang tadi udah membelah kakak Putra, dia langsung merem. Dan juga pada saat itu, untungnya puji Tuhan banget, roh jahat yang ada di dalam tubuh anak kos ini itu berhasil dikeluarkan, dan anak gadis ini pun sembuh dan ya udah terlepas dari roh kelam. Nah jadi kejadian ini sebenarnya nggak terlalu serem atau gimana banget, tapi sengaja Putra ceritakan. Jadi ibaratnya tuh kayak pintu gitu, pintu yang ngebuka story-story berikutnya, kayak alasan kenapa akhirnya Putra itu terjun ke dalam pelayanan untuk pembebasan roh-roh halus, atau kayak bilangnya kayak pelepasan atau disebut kayak kunjungan ke orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Tetapi gangguan jiwanya ini tuh bukan mental, bukan kayak jiwanya, tapi lebih ke rohnya yang terganggu. Nah dari kejadian inilah pintu masuknya, dan langsung kita masuk ke cerita berikutnya yang bisa dibilang lebih spiritual atau lebih menarik. Kalau kalian penasaran, langsung kita masuk ke cerita kedua. Let's go. Sebelum kita masuk ke curhatan kedua si Putra, aku pengen nanya dulu, kalian pernah gak sih dengar istilah kayak iri hati atau kepahitan, luka batin, itu bisa menimbulkan suatu penyakit di dalam tubuh kita? Bahkan di dalam agama pun diajarkan, alangkah baiknya kalau kita tidak menyimpan iri hati atau kepahitan terhadap sesama. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi curhatan Putra ini bisa dibilang kayak reminder lah ke diri kita sendiri, supaya janganlah kita menyimpan sakit hati maupun iri hati kepada seseorang. Jadi ceritanya suatu hari si Putra ini dan timnya, jadi tim itu maksudnya tim pendoa lah, itu mengunjungi suatu rumah yang dimana tinggallah seorang ibu beserta 2 anak putrinya. Suaminya telah berpulang atau udah meninggal dunia sejak lama. Nah, si ibu ini tinggal sendirian, single parent, dimana ia memiliki suatu penyakit yang gak wajar banget, dan untuk medis pun gak tahu itu kenapa. Tiap hari dari payudara si ibu ini itu mengeluarkan darah sebanyak 1 gelas aqua. Bayangin aja, darah keluar dari diri kita itu sehari 1 gelas aqua itu sekitar 220 ml. Dan ini terjadi selama 3 tahun. Coba kalian bisa gak sih ngebayangin, kayak kita itu cewek ngeluarin darah aja kayak 5 hari itu udah lemes banget. Dan ini 1 gelas aqua sehari selama 3 tahun. Ya gak mungkin, tapi beneran terjadi di ibu ini. Ibu ini pun akhirnya minta didoakan, dan dimulailah di situ Putra dan timnya itu sering banget mengunjungi si ibu untuk mendoakan kesembuhan yang terjadi di ibu ini. Hari demi hari berlalu segala macam, tapi kayak tidak ada penyembuhan. Ya udah tetap segitu-segitu aja, nggak ada pengurangan, nggak ada berhenti segala macam. Di situ tuh mereka pada bingung kayak kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa bisa seperti ini gitu kan. Sampai sampai akhirnya ketemulah suatu titik terang, di mana di situ ada satu pelayan gereja yang kayak ya cerita-cerita lah, kayak apa sih, konseling segala macem, cerita kenapa gini segala macem, dan akhirnya baru diketahui alasannya. Yap, yang tadi aku bilang, karena sakit hati.
Kayak kalau kalian dengar ungkapan tadi sakit hati membawa penyakit, itu kan mungkin kalian pikir, itu sengaja dibuat supaya kita nggak sakit hati gitu kan. Tetapi ternyata bener dong, di kasus Putra ini, itu beneran kejadian. Kayak sakit hati membuat diri kita sendiri itu jadi sakit-sakitan. Kayak ada duri di dalam diri kita yang membuat kita itu ya terjadi terjadi suatu penyakit di dalam tubuh kita. Jadi ceritanya, si ibu tadi kan mempunyai 2 orang anak. Satu anak SMA dan satu itu masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Nah, jadi di sini tuh si anak SMA ini, kita sebut aja Mawar. Ternyata si Mawar ini tuh sudah mempunyai pacar. Dan dia itu hamidun. Jadi kayak hamil di luar nikah. Si ibu ini itu kayak kepahitan, sakit hati sama si Mawar dan pacarnya. Jadi kayak di dalam hati itu si ibu tuh memupuk kebencian yang dikit lama-lama itu jadi bukit, beneran benci banget sama 2 orang ini. Dan itu dari kecil menjadi bukit, si ibu itu kayak disimpan terus kan di dalam tubuh dia kan. Disimpan dan lama-lama muncullah kayak pembengkakan disertai pendarahan tanpa henti yang terjadi di si ibu yang tadi aku bilang, yaitu dia pendarahan sehari itu bisa sampai 1 gelas aqua. Jadi setelah mengetahui alasan ini, akhirnya yang tadi awalnya itu si Putra dan timnya itu mendoakan untuk kesembuhan, sekarang kayak doanya itu diganti sedikit, yaitu minta pelepasan agar si ibu itu bisa kayak memberikan pengampunan lah kepada Mawar dan pacarnya. Dan ya bener aja, kayak setelah diganti pokok doanya dari penyembuhan menjadi kayak pelepasan, pemaafan, akhirnya hari demi hari si ibu pun keadaannya semakin membaik. Yang awal darahnya itu ada 1 gelas, mulai berkurang sampai suatu hari berhentilah si pendarahan di dalam diri ibu. Jadi kayak ibaratnya si ibu ini udah sembuh lah dari pendarahannya. Kalau misalnya menurut kalian udah selesai, belum selesai ceritanya. Jadi walaupun si ibu ini kayak udah mulai memaafkan Mawar dan pacarnya, tetapi kayak di dalam tubuh si ibu ini tuh masih kayak kayak masih ada selubung. Kalau misalnya kita ngomong bahasa rohaninya itu kayak masih ada selubung di mana pintu maaf itu tuh belum terbuka 100%. Jadi tuh ibaratnya gini, iya saya sudah maafkan, tapi itu masih tertutup. Kayak dia cuma ngomong doang, tetapi mata hatinya itu masih tertutup. Hal ini bisa diketahui karena pada saat berkunjung hari itu ada seorang pendeta yang memang paham hal seperti ini. Jadi ketika ia melihat si ibu, dia kayak berkata, wah belum selesai ini, roh kegelapan masih ada di dalam hati si ibu. Ayo kita semuanya kita doakan lagi ibu ini. Ucap si pendeta itu sambil kayak mengurapi si ibu dengan minyak urapan. Dan kalian tahu, sumpah, di sini aku merinding sih. Kayak pendeta itu sambil doa kayak, dalam nama Tuhan Yesus, tiba-tiba dia teriak, itu dia, ayo kita kejar, dia masuk dalam kamar, ayo kejar. Kayak gitu ucap si pendeta. Sontak Putra dan yang lainnya bingung dong, kayak, hah? Apa yang dikejar lah? Orang si ibunya masih duduk di sini lah. Apa yang dikejar, Pak? Kayak gitu. Dan kalian tahu, si pendeta itu ternyata bilang dari tubuh si ibu tadi keluarlah kayak seorang makhluk, bukan seorang dong, keluarlah makhluk kecil, dekil, hitam, itu kayak keluar dari tubuh si ibu dan langsung lari masuk ke dalam kamar. Sumpah aku merinding. Jadi di dalam kamar itu ternyata ada cucu si ibu. Ya cucunya itu yang tadi yang dari si Mawar itu udah hamil, lahiran. Dia itu nitip ke ibunya, sedangkan dia kabur sama pacarnya. Jadi di dalam situ tuh ada cucunya. Terus si ibu langsung, tolong Pak Pendeta, tolong, di situ ada cucu saya, tolong gitu kan. Kayak takut lah terjadi sesuatu ke cucunya. Nah dengan sergap, dengan cepat, si pendeta dan Putra dan yang lainnya itu langsung masuk ke dalam kamar tempat cucunya berada. Dan kalian tahu, di situ cucunya itu masih tidur dengan pulas di dalam ayunan, dan ayunannya itu kayak masih bergerak, tetapi sosok si Ethan kecil itu udah nggak ada lagi.
udah hilang, nggak tahu kemana. Meskipun begitu, walaupun si sosok kecil itu nggak ketangkap, nggak bisa diapa-apain, tapi untungnya si ibu itu udah sembuh dari pendarahannya, dan dia pun juga sudah bisa melepaskan kata maaf 100% untuk si Mawar dan pacarnya. Tapi sayangnya beberapa bulan kemudian akhirnya sang ibu pun dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun begitu, tapi kita bisa bilang ya, ibunya pergi dengan damai tanpa menyimpan adanya dendam ataupun sakit hati. Dan kalian yang mungkin nanya cucunya dan anaknya yang masih SD itu gimana? Ya, mereka itu dirawat oleh seorang bapak asuh yang merupakan pendeta juga. Nah, itu dia curhatan kedua putra. Mungkin memang gak serem ya, tapi setidaknya ini jadi kayak pelajaran, reminder buat diri kita supaya tidak menyimpan sakit hati, iri hati, kepahitan, dendam, atau apapun juga ke sesama kita. Karena ya tadi, dengan kita menyimpan itu semua, itu bukan merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri kita sendiri, yaitu menjadi menjadi duri dalam daging yang membuat penyakit di dalam tubuh kita sendiri. Oke, jadi ini adalah curhatan terakhir putra yang diceritakan, dan ini terjadi pada saat ibadah. Jadi kalau sebelumnya itu terjadi pada saat kunjungan, dan ini itu terjadi pada saat ibadah di hari Minggu. Jadi ceritanya pada saat itu ibadah itu berjalan dengan lancar tanpa ada suatu gangguan apapun. Ya biasanya lah kayak puji-pujian, abis itu masuk ke dalam doa, baru ke khotbah, abis itu penutup gitu kan. Nah, tetapi ada juga beberapa pendeta yang memang mungkin punya kayak talenta ya, atau gift gitu, yang bisa mungkin untuk mengusir roh-roh halus, yang bisa untuk menyembuhkan, dan kayak ada berbagai macam hal lain lah. Nah, pas banget di ibadah hari itu, pendetanya itu memiliki talenta untuk melepaskan kayak roh-roh halus, kayak melepaskan jimat, segala macam. Jadi kayak lebih ke arah situ gitu ya. Nah, jadi setelah selesai khotbah, dia pun memanggil orang-orang yang ingin dilepaskan untuk maju ke depan agar bisa didoakan. Nah, ini tuh biasa disebut dengan altar call. Jadi kayak mereka maju ke depan untuk didoakan dan diurapi. Nah, ketika jemaat-jemaat ini maju ke depan untuk didoakan, si putra dan para pengerja yang lainnya itu kayak standby di belakang mereka, kayak di belakang jemaatnya. Kalau misalnya pada saat didoakan, itu ada yang tumbang. Dalam nama Yesus, terima. Haleluya. Thank you, Father. Haleluya, ku beri kemuliaan. Ya inilah kayak nangkap tubuh mereka supaya jatuhnya itu di badan mereka, baru didudukkan atau dibaringkan. 1-2 orang itu telah selesai didoakan. Masuklah orang ketiga, kita sebut aja namanya Bambang. Nah, jadi Bambang ini itu berkata ia ingin dilepaskan dari sesuatu yang ia pegang. Nah, sang pendeta pun dengan cepat mendoakan dan juga kayak membacakan beberapa ayat suci. Contohnya kayak di 1 Yohanes 4 ayat 4b, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Setelah didoakan seperti itu, tidak terjadi apapun terhadap diri Bambang, dan pendeta ini pun lanjut ke orang-orang berikutnya. Setelah semua jemaat ini sudah berhasil didoakan, mereka mulai kembali ke tempat duduk masing-masing. Tetapi Bambang masih berdiri di situ. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Bambang? Tiba-tiba aja nih, dia dari posisi berdiri langsung mengambil posisi merangkak dengan 10 jarinya itu kayak dia dikepal kayak gini, ditekuk kayak gini, yang kayak ibaratnya tuh harimau yang sedang mau menerkam mangsanya. Kayak gitu, kayak. Dan bukan cuma itu aja, bahkan dia tuh sampai mengeluarkan suara kayak yang kayak gitu. Oke. Si pendeta tadi pun langsung dengan cepat dong dia mengampiri si Bambang kan, dan mendoakannya kembali, mengurapinya kembali. Dan ya si putra ya biasalah ya, kayak newbie baru gitu, gak banyak yang bisa dilakukan. Dia cuma berdiri dan terpanah melihat melihat kejadian seperti itu. Bahkan di situ bukan cuma putra aja, kayak jemaat-jemaat yang lainnya pun kayak ikutan penasaran gitu loh.
Bahkan kayak beberapa jemaat itu ada yang sampai maju ke depan untuk menyaksikan si pendeta dan Bambang tadi. Udah kayak atraksi aja gitu ya. Nah, di sini Putra pun langsung kayak tersadar dari lamunannya kayak kok orang-orang udah pada maju. Nah, dia itu langsung kayak dengan sigap menyuruh orang itu, ya udah silakan, mau lihat silakan, tapi jangan terlalu dekat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya kan kayak mereka tahu dekat, kayak diterkam segala macam kan, takut juga kan. Jadi kayak mau lihat silakan, tapi tolong jangan terlalu dekat. Singkat cerita, setelah 30 menit didoakan segala macam, akhirnya si Bambang pun kayak tiba-tiba kayak udah perlahan kayak udah lemas gitu kan. Akhirnya dia pun didudukkan dan udah mulai tenang lah ya. Kayak tadi kan kayak harimau gitu kan, sekarang tuh kayak udah mulai tenang didudukkan. Dan kalau kalian pikir ceritanya udah selesai, belum selesai. Dan ini aku nggak tahu kenapa aku merinding banget. Tapi ceritanya belum selesai. Aduh, sumpah ini aku kenapa merinding banget. Jadi pokoknya ceritanya itu setelah si Bambang itu tenang, tiba-tiba dari tempat duduk jemaat itu paling pojok sana itu ada seorang cewek, kita sebut aja namanya Mina gitu ya. Dia itu duduk diam tanpa ekspresi dan mulai menyisir rambutnya yang panjang dengan jari tangannya dan mulai bersenandung kayak aku merinding banget, gimana dong. Jadi kayak si Mina itu kayak gini kayak kayak Oke, jadi kan kayak orang kan ngeliatnya kayak aneh gitu ya, kayak kondisinya itu lagi tegang gitu loh, kayak lagi ada orang kesurupan gitu. Ini kenapa si Mina kayak bisa dengan tenang dia ngusap-ngusap rambutnya sambil bersenandung gitu, kayak orang lagi bahagia gitu kan. Terus si pendeta yang langsung ngeh gitu, dia langsung menghampiri si Mina dan akhirnya si Mina ini pun didoakan. Di situ pendeta langsung membacakan satu ayat Alkitab, yaitu di Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ketika selesai membacakan ayat tersebut, sontak si Mina itu langsung kayak berontak, kayak langsung kayak menjerit kayak gitu. Dan yang lainnya pun, yang cewek-cewek ya, pengerja yang cewek pun kayak berusaha untuk menahan si diri Mina supaya kayak nggak menyakiti dirinya sendiri kayak gitu kan. Dan ternyata si Mina ini kerasukan kayak dewi, sosok dewi yang nggak tahu namanya apa. Ya memang sih nggak ekstrim banget, kayak cuma nyisir gitu, tapi kan ya agak creepy juga gitu ya. Nah, setelah didoakan meronta-ronta segala macam, akhirnya si Mina pun kayak langsung tergolek lemas. Jadi kayak ibaratnya udah keluar lah si roh yang ada di dalam tubuh si Mina ini, udah keluar dari tubuh si Mina. Dan ini tuh kayak part yang bikin aku merinding banget, kayak puncaknya. Jadi si Bambang tadi kan udah tenang, si Minanya kesurupan. Minanya udah tenang, Bambangnya kesurupan lagi. Jadi kayak mereka tektokan coy. Mereka kayak tektokan, lempar-lemparan. Tenang, berulah, tenang, berulah. Tenang, berulah, tenang, berulah, tenang, berulah, tenang, berulah. Kayak gitu, jadi kayak mereka lempar-lemparan. Dan akhirnya yang tadi ibadahnya cuma molor 30 menit, sekarang molor sampai 2 jam. Karena tadi tektok-tektokan. Bahkan di situ udah nggak ada lagi jemaat yang ada di dalam sana. Semuanya tuh udah pulang. Cuma menyisakan Bambang, Mina, pendeta, putra, dan pengerja yang masih bertugas pada saat itu. Akhirnya si pendeta ini pun membagi tugas gitu kan. Jadi kayak membagi 2 tim, di mana si pendeta sama beberapa pengerja itu memegang Bambang, sedangkan putra dan beberapa orang itu memegang si Mina. Nah, sebenarnya Mina itu kan nggak terlalu ekstrim ya, kayak dia kan cuma menyisir rambutnya doang, jadi ya nggak terlalu gimana banget lah ya. Tetapi ya si Bambang ini tuh kayak udah parah banget. Kayak tadi kan awalnya dia kan cuma kayak posisi duduk sambil iniin tangan gitu kan. Sekarang posisinya si Bambang itu tuh udah bisa loncat ke sana kemari, bahkan sampai berguling di lantai. Kayak beneran udah kayak harimau banget lah, kayak gitu. Nah, tapi sebelum membagikan menjadi 2 tim ini, pendeta itu pun kayak mendoakan putra dan yang lainnya supaya mereka tetap dilindungi
Dan supaya mereka itu dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu juga, supaya ya nggak ikut masuk ke tektokan juga. Kan ribet banget ya, 2 orang aja udah ribet, kalau sampai 3 orang kan lebih banyak lagi gitu kan. Jadi kayak didoakan supaya ditutup bungkus dengan dalam nama Tuhan Yesus segala macem. Dan mereka pun akhirnya mulai mendoakan kayak udah balik ke tugas masing-masing, dengan syarat mereka tidak boleh kayak memegang langsung, karena takut takut akibat fatalnya itu ya mereka juga kena gitu kan. Jadi kayak mereka mendoakan tapi tidak bersentuhan langsung dengan si Mina dan si Bambang. Waktu pun berlalu, akhirnya kayak si Bambang pun udah mulai kayak sadar, udah mulai tenang, siuman gitu kan. Akhirnya si pendeta ini pun langsung nanya ke Bambang kayak, "Hey, kamu kenapa sih? Coba deh kamu lihat dalam diri kamu, apa kamu tuh ngapain sampai susah banget dilepasin?" Si Bambang pun yang mendengar hal tersebut tuh kayak langsung dengan cepat tuh kayak apa ya, kayak mengelus-ngelus dia punya kantong celana, kayak cuma gini doang gitu kan. Terus si pendeta pun yang menyadari tangan si Bambang mengelus-ngelus celananya, dia pun langsung, pendetanya tuh langsung memasukkan tangannya itu ke dalam kantong celana yang tadi dielus oleh si Bambang. Jadi kayak si pendeta tuh langsung ngambil kayak tek. Di situ ternyata bendanya tuh adalah sebuah mancis. Kayak mancis sih, bukan mancis, kayak mancis, dan di dalamnya itu kayak ada air. Si pendeta langsung, kau dari tadi pengen jimat, kenapa kau nggak bilang dari tadi?" Iya, saya megang itu untuk keselamatan diri saya, Pak. Jadi gini, Pak Pendeta, saya kan kerja sebagai satpam ya, supaya saya aman ya. Jadi saya tuh mempelajari ilmu kebal harimau gitu, supaya saya tuh selamat. Kau ini. Akhirnya si pendeta itu pun langsung berdoa, dan dia dengan sigap memecahkan si jimat tersebut. Dan ya, pada saat itu akhirnya teror malam itu sudah selesai. Finally. Tapi belum selesai ceritanya. Baru terornya doang. Ceritanya belum selesai. Kita lanjut. Setelah semuanya aman, Bambang sudah didoakan kembali, si Mina pun juga udah didoakan kembali, dan ya udah terlepas dari segala macam. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula Putra dengan keluarganya itu pulang ke rumah. Jam sudah menunjukkan pukul jam setengah 12 malam. Saat itu Putra udah siap-siap kayak mau mandi, mau tidur. Tiba-tiba Putra mendapatkan telepon. Si ibu tadi di rumahnya kesurupan lagi loh. Waduh, kok bisa kena lagi sih? Iya, ini si pendetanya minta dijemput untuk diantarkan ke rumah si Mina. Ya udah deh, tanpa babi bu, akhirnya si Putra ini langsung menjemput pendeta tadi, dan dengan segera ia langsung pergi menuju rumah Mina. Sesampainya di rumah Mina, itu kayak kondisinya tuh beneran udah parah banget. Jadi kayak si Mina ini posisinya itu kayak udah kesurupan, matanya tuh kayak udah membelalak ke atas gitu. Bahkan Mina itu udah nggak segan-segan melukai suaminya. Bahkan dia itu hampir membakar rumahnya. Kenapa bisa tahu? Karena di kasurnya itu udah kayak setengah kebakar gitu loh. Jadi beneran si Mina itu udah di luar kendali. Ya udah, si pendeta tadi tuh dengan sigap dia tuh berdoa untuk Putra dan pengerja yang lainnya agar tetap ditutup bungkus, dipagari oleh Tuhan supaya nggak kenapa-napa. Dan barulah setelah selesai berdoa untuk Putra dan yang lainnya, mereka baru mendoakan si ibu Mina. Butuh kayak sekitar waktu 1 jaman untuk si ibu Mina ini terlepas dari kerasukannya. Dan ya akhirnya kondisinya itu balik ke normal. Kalau kalian pikir ibu ini kayak megang jimat sama kayak Bambang tadi, itu enggak sama sekali. Jadi kayak ibu ini kerasukan karena memang pada saat itu pikirannya kosong aja. Karena pikirannya kosong, makanya ya muncullah makhluk-makhluk ini datang masuk ke dalam tubuh si ibu Mina. Oke, ini pas banget habis baterai. Nah, jadi untuk curhatan hari ini yang dikirim oleh Putra pun kayak menitipkan pesan bahwa apapun yang ia ceritakan itu murni dari pengalaman spiritualnya, dan kita sebagai manusia pun hidup berdampingan dengan alam roh. Di situ janganlah kita menyentuh area mereka, dimana jika kita menyentuh, maka ibaratnya kita mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kehidupan kita dan bahkan menguasai hidup kita. Dan akibatnya itu ya akan fatal. Tidak akan ada suatu berkat yang berlebihan tanpa ada tumbalnya, kecuali kalau berkat itu datangnya dari Tuhan yang Maha Esa.
Nah, itu dia curhatan kalian episode pertama. Kalau kalian suka dengan curhatan ini atau segmen ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalian pun yang ingin cerita, boleh bebas apa aja, kalian pengen curhat apa aja, bebas, kalian bisa DM atau bisa kirim email ke link yang udah aku input di description box. Kalau gitu kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.